Nah, nih. Untuk shift downnya gini. Oke dulur, welcome back with Abal Motovlog again. In this cloudy Wednesday morning. Ya lur, gimana kabar di hari Rabu pagi yang mendung ini? Semoga masih pada sehat-sehat aja ya lur. Oke, sekarang saya berada di Podomoro lagi. Ya ini karena dari rumah saya lewat sini sih. Kalau mau ke Jakarta, ke Depok atau kemana ya, kalau arah utara lah, lebih enak lewat sini lur daripada lewat Keranggan ya. Oke, ya tujuan saya mau ke Depok sambil ngevlog tentang clutchless shifting lur. Oke, mungkin ada yang pernah dengar, ada juga yang belum pernah dengar ya lur. Clutchless shifting itu secara apa ya, teori apa secara gampangnya shifting tapi tanpa clutch, tanpa kopling ya. Naik gigi tanpa kopling, turun gigi juga tanpa kopling. Oke, saya mau langsung demonstrasinya aja. Jadi seperti ini ya lur. Nah, nih. Untuk shift downnya gini, kayak muter bebek biasa ya. Oke gitu. Oke lur, seperti itu clutchless shifting. Jadi kalian serasa pakai quick shifter ya, tapi ini secara gratis karena ini cuman mainin tangan aja ya. Oke, sebentar lur. Oke lur, jadi clutchless shifting itu memang asik ya kan. Tapi saya akan menyebutkan kekurangannya dulu ya lur, dan bahayanya lur. Dampak negatif dari clutchless shifting yaitu ada orang bilang bisa mempengaruhi jangka panjang ya untuk umur koplingnya, atau ya koplingnya, terus gearnya ya. Oh, transmisinya ya, transmisinya bakalan somplak kayaknya lur kalau jangka panjangnya seperti itu. Ini berhubungan dengan transmisi ya kan, jadi ini berpengaruh secara langsung ke transmisi gitu. Itu ada yang bilang seperti itu ya kan. Saya sih selama 1 tahun nih, udah 1 tahun 3 bulan cukup sering pakai quick shift, clutchless shifting. Kalau saya lagi kenceng gitu kan, lagi RPM middle up itu, kalau lagi males pakai kopling juga saya pakai clutchless, teknik clutchless. Ya selama 1 tahun belum ada perubahan, belum ada dampak negatif yang cukup besar yang bisa saya rasakan gitu. Yang jelas secara teori ada yang bilang seperti itu ya, jadi nggak baik untuk transmisinya lur, dan juga koplingnya, pokoknya berhubungan dengan kopling dan transmisi lur. Jadi untuk amannya kalian tergantung ya kan, monggo mau bisa dicoba, dan itu kemungkinan jeleknya bisa berpengaruh seperti itu, rompalnya transmisi atau rusaknya transmisi gitu ya. Oke lur, nah keenakannya keenakannya dampak positifnya lur ya, ini yang pertama jelas untuk senang-senang ya lur. Dan yang namanya senang-senang itu pasti ada yang dikorbankan gitu ya, kemungkinan ya. Kalian harus membayar sesuatu untuk kesenangan lur yaitu bayar dengan umur transmisi lur. Saya sih 1 tahun belum ngerasa ya, tapi entah 2 tahun setahun ke depan lagi atau beberapa tahun ke depan lagi apa yang akan terjadi saya tidak tahu. Tapi yang jelas saya kurangi ya penggunaan clutchless ini. Nah,
selain untuk kesenangan, yang kedua ini bisa meningkatkan responsif mesin motor ketika shift up dan kalian mengejar stabilitas ini, RPM ya kan, biar nggak terlalu drop gitu ya, dan langsung angkat gitu lur, langsung ngangkat gitu kan. Jadi kan biasanya kalau pergi kan ngangkatnya agak lama gitu ya, tapi ini kayak pakai quick shifter gitu lah, gitu loh. Jadi emang sangat asik sih lur, sangat asik kalau ya itu berkendara seolah pakai quick shifter lah intinya gitu. Suaranya juga enak gitu kalau didengar pas oper gigi ya kan. Tapi ya gitu, butuh keahlian lur, great timing ya. Terus keuntungannya lagi yang ketiga, tadi kan menjaga RPM ya. Yang ketiga lur, karena RPM terjaga, bisa kembali naik dengan cepat ya. Itu ya speed motor bisa lebih terjaga juga lur kalau misalkan lagi ngebut gitu ya. Jadi nggak perlu namanya power shifting. Nah, power shifting itu menurut saya lebih bahaya lagi lur, karena putaran mesin masih tinggi dan juga kopling belum lepas gitu ya. Jadi masih nancep di gigi, di transmisi gitu. Jadi kan di kopling terus transmisi gitu muter gini kan. Nah terus ini kan kalau kita shifting kan, kalau pakai kopling kan lepas gitu kan. Kalau pakai clutchless juga blip itu, jadi pakai gas blip. Nah gitu. Jadi gasnya kita kosongin gitu, itu bisa melepas ngebuka sedikit celah untuk ininya, koplingnya lur. Jadi bisa gigi masuk, nah gitu sedikit. Ada sedikit celah untuk gigi masuk, dan celah kecil itu memang bisa sudah cukup ya untuk memasukkan gigi. Nah kalau power shifting itu nggak kebuka celahnya ya kan, nggak kebuka secara bagus. Jadi kalau power shifting itu ya kan, kalian masih ngegas tapi kalian udah langsung itu naikin gigi lur. Itu cukup bahaya sih, karena gasnya masih tinggi ya kan, masih di RPM tinggi, dan tiba-tiba kok ada pergantian gigi, jadi nggak sinkron seperti itu ya. Itu lebih berbahaya loh. Nah kalau yang clutchless ini kan kita mau nutup gas ya, jadi emang dari basic yang mau namanya naikin gigi itu ya kita turunin gas ya lur. Secara basic ya kita turunin gas, dan ketika pakai quick shifter pun itu sebenarnya gasnya juga turun lur, cuman lebih cepet aja, ngeblip doang gitu, blip. Anjir bocil nggak mau sabar. Namanya naikin gigi itu pasti main gas blip ya, entah di motor gigi atau motor kopling manual seperti ini, itu pasti gas blip lur. Jadi nutup gas lah biar bisa naikin gigi gitu. Nah quick shifter pun seperti itu, cuman dia nutup gas secara otomatis ketika dimasukin kopling ya kan, nutup gasnya otomatis gitu ya kalau nggak salah gitu lur. Nah kalau ke power shifting, jadi kalian masih ngegas, gasnya masih kebuka, dan itu kalian malah shift up gitu. Itu malah bahaya ya kan, karena nggak sesuai prosedurnya itu sih, nggak sesuai basicnya. Yang harusnya gasnya nutup dulu baru naikin gigi, malah gasnya masih buka gitu. Itu cukup bahaya kan, kayak ngedrak gitu kan, gitu malah naik RPM-nya ya kan, aneh. Yang namanya masukin gigi ya RPM-nya harusnya turun ya kan. Nah kalau gitu malah naik lur, aneh. Oke lur, jadi itu keuntungannya selain untuk kesenangan ya, untuk kecepatan juga bisa ya kan. Jadi kalau ngedrak gitu ya nggak perlu power shifting, tapi clutchless. Oke lor, jadi begini cara kerjanya ya, nggak perlu pakai kopling ya kan, gini. Nah jadi sebelum dinaikin giginya, kaki kalian ini nyongkel dikit ya kan, ini kan dipegang gini ya, ditahanin dikit. Jadi seolah-olah kalian mau nyongkel, tapi kan ini nggak bisa dicongkel ya kalau belum di blip. Nah ketika kaki udah kayak gini, udah siap, di blip aja lur, di blip gasnya gini. Nah gitu, itulah, itu namanya clutchless shifting. Jadi cuman manfaatkan kaki seolah-olah mau nyongkel tapi nggak bisa nyongkel ya kan.
karena belum di blip. Nah kemudian kalau udah siap tinggal blip aja deh Mik, gitu, blip. Nah nah kalau RPM masih rendah itu gampang loh ngeblipnya, gini doang cukup ya, gini doang cukup nih. Aduh tuh. Nah itu tapi bahayanya ketika terjadi hentakan kayak gitu lur, itu yang katanya sih bisa mengurangi umur transmisinya ya, karena hentakannya kayak gitu lur. Bola. Jadi kalau emang pengen main aman ya nggak perlu pakai ini, kalau nggak dibutuhkan gitu ya. Nah kalau mau nurunin gigi sama lur, jadi kaki udah siap di persneleng, udah seolah-olah lagi nginjek ya. Tapi kalau ini kalau nurunin gigi tuh tanpa di blip kayak turun sendiri lur. Kalau kita nginjek di persneleng gitu turun sendiri, tapi langsung weng gitu, langsung weng ya, karena gasnya masih buka. Nah tapi kalau mau shift up gitu, mau naikin gigi pakai quick clutchless, kakinya siapin dulu ya kan, standby, siap seolah-olah mau naikin gigi, mau nyongkel. Nah kemudian tinggal lakukan gas blip, ngosongin gas gitu lah, intinya ngosongin gas lur. Kalau jadi disarankan dipakai itu ketika di gigi 3 ke atas, 3 mau naik ke gigi 4 gitu ya, itu disarankan di gigi 3 ke atas loh. Tapi kalau masih di gigi 2 mau ke gigi 3 itu masih belum disarankan, karena ada kemungkinan berapa persen ya, 50% mungkin atau 40% kemungkinan kalian akan missing gear. Gearnya itu nggak naik, emang udah naik tapi tiba-tiba jatuh sendiri lur. Nah itu saya sering mengalami lur. Jadi kalau dari gigi 2 ke 3 itu saya pakai clutchless ya kan, saya naikin tuh udah kenceng tuh kan, gitu, tiba-tiba giginya turun sendiri gitu. Itu bahaya lur. Kalau nggak langsung cepet-cepet dinaikin, rompal itu bisa-bisa ya transmisinya. Jadi udah gigi 2, gigi 3 kan RPM tinggi tuh, RPM tinggi, tiba-tiba turun ke gigi 2. Bayangkan lur, itu langsung tinggi banget, langsung limit 13.000 tuh RPM. Waduh, langsung aja saya naikin kan, refleks langsung saya naikin. Nah, itu naikin lagi. Saya nggak mau nyoba kayak gitu, bahaya. Cukup terjadi ketidaksengajaan aja lur, jangan disengaja lur, bahaya lur. Jadi itu sih ya, asik sih sebenarnya kalau clutchless. Nah tapi kalau lagi santai kayak gini mendingan kan pakai kopling aja lah, koplingnya dipakai ya kan, karena biar lebih halus aja gitu, lebih halus dan lebih aman untuk daily biasa-biasa gitu ya. Tapi kalau untuk di track kayak gitu itu pakai clutchless enak lah. Tinggal kalian mainin kopling aja kalau lagi santai gitu. Tinggal dilatih juga tangannya, kakinya juga ya, biar bisa quick shifting ya. Nggak perlu, jadi quick shifting itu nggak harus pakai quick shifter sama gas clutchless. Tapi kalau pakai kopling juga bisa sih. Yang penting kan harus lincah aja tangannya gitu, timingnya pas, tangannya lincah gitu ya, kelincahan intinya. Oke lur, itu sedikit tutorial clutchless. Oh ini sama aja bohong ya. Nanti saya peragain lagi lur. Oke lur, kita coba ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalian bisa coba sendiri lur untuk senang-senang ya kan, sambil dilatih. Asik loh. Jadi seolah-olah itu salah jalan ya. Seolah-olah pakai quick shifter lur. Ya gitu. Coba aja lur nanti lur. Ya cukup sekian ngevlog aja dari Motovlog. See you next time in the next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe.